So close to the goal, headed to light. Now it's time together once more. Show me how stars fall down and still shine bright. Wherever you go, then I'll be your side, so that we can see through the night. I'll keep through our time. Stellar Blade Project Eve adalah game aksi petualangan Souls-like futuristik yang dikembangkan oleh studio game asal Korea Selatan, Shift Up Corporation. Nah, pertanyaan nih, Souls-like itu subgenre apaan lagi Bang Dims? Oke, let me explain. Souls-like adalah game subgenre untuk game-game roleplay action yang dikenal dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan penekanan pada penceritaan dan juga lingkungannya. Think of it as Dark Souls sebagai contoh gamenya lah. Oke, sudah tahu? Kita lanjut lagi ke Stellar Blade Project Eve lagi nih. Premis dari game ini menurut gue cukup generik ya, dimana ada makhluk namanya Netibas, ya semacam monster gitu yang menginvasi manusia dan ngalahin manusia dalam peperangan besar di bumi. Terus nih, manusia pada kabur semua ke orbit buat bertahan hidup. Ya, tapi namanya juga manusia, mereka kepengen ngerebut balik lagi bumi, ngalahin Netibas itu. Akhirnya manusia itu nurunin lah yang namanya Seven Airborne Squadron buat ngerebut balik bumi, ngalahin Netibas bersama juga ngalahin namanya tuh Elder Netibas. Ya, semacam bosnya gitulah kira-kira. Secara game ini menghadirkan gameplay yang sangat menantang dan juga intens dengan elemen RPG yang mendalami dunia distopian masa depan yang menurut gue sih cukup menakjubkan ya. Tapi bukan di situ inti utama game ini. Bukan environmentnya, bukan storynya maupun gameplaynya, tapi di karakter utamanya nih, si Eve ini nih. Dari poster, marketing, sampai in-game kita tuh selalu diberikan seberapa menawan, cantikku karakter utama Eve ini. So, if you're planning to buy this game, jangan berharap kamu itu membeli game ini karena gameplay atau story atau environmentnya. Tapi ingat, kamu membeli game ini ya karena si karakter utama ini. Not saying kalau game ini jelek atau environmentnya itu nggak bisa dilihat ya. Gini deh, kita masuk ke plus minusnya. Plusnya, gameplay Souls-like yang sulit banget namun memuaskan dengan sistem pertarungan yang membutuhkan waktu dan juga strategi yang tepat buat kamu yang mainin nih. Walaupun challenging, tapi setiap kemenangan itu jadinya terasa sangat rewarding banget, Azikars. Kedua, desain karakter. Yes, gua nggak bakal bosan-bosan ngasih tahu. Desain karakter si Eve ini bagus banget, dan juga bukan Eve doang. Musuhnya pun juga unik-unik dengan konsep futuristik dan juga cyberpunk yang membuat setiap musuh itu terasa mengancam dengan pola serangan yang khusus juga. Poin plus ketiga nih, banyak pilihan skill dan upgrade senjata yang beragam, memungkinkan pemain tuh untuk menyesuaikan gaya bermain yang ya suitable for you lah. Lu sukanya lebih banyak damage ya lu bisa, lebih banyak intensitas serangannya juga bisa, gitu-gitulah. Poin plus keempat datang dari grafis yang sangat bagus dan juga lingkungan pasca apokaliptik yang sangat menakjubkan menurut gue. Mulai dari kota yang runtuh hingga fasilitas penelitian yang angker, overall sih oke banget untuk dilihat. Terakhir nih, pertarungan boss yang super duper bos api dengan desain unik dan juga pola serangan yang menantang. Namun balik lagi nih, karena gameplaynya susah, kalau lu menang lu pasti ngerasa seneng banget deh, Hazikers. Gitu, itu semua plusnya. Sekarang kita masuk ke minusnya nih gamenya. Minus yang pertama, tingkat kesulitannya itu sangat tinggi, Hazikers. Terkadang terasa nggak adil dan juga ngebuat lu itu frustasi, terutama bagi pemain-pemain kasual yang gue kepengen iseng-iseng deh main game ini. Wah,
kena lo game-game kayak Dark Souls. Yang kedua nih, beberapa area dan musuh itu terasa kayak repetitif gitu, terasa berulang-ulang dan juga kurang bervariasi. Apalagi kalau lu mainnya udah dalam waktu yang cukup lama. Minus ketiga, kamera dan sudut pengambilan gambar itu terkadang menyulitkan, terutama dalam pertarungan bos-bos yang sempit. Ditambah lagi, kurangnya tutorial dan panduan yang jelas untuk mekanisme permainan tertentu. Seperti contoh nih, ada sistem upgrade dan juga beberapa fitur yang tersembunyi. Jadi lo harus nyari tahu sendiri nih, ini caranya gimana ya? Oh, ternyata bisa seperti itu. Oh, ada fitur ini dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini mungkin dari gua doang, mungkin sistem lu lebih canggih dari gua ya. Tapi terkadang pas gua main, performa gamenya itu nggak selalu stabil gitu. Ada beberapa perangkat yang menyebabkan frame rate itu jatuh gitu loh. Atau itu mungkin dari gua doang kali ya. Secara keseluruhan, Stellar Blade Project Eve adalah pengalaman Souls-like yang solid bagi penggemar genre yang mencari tantangan besar. Gue mencoba ngelawak di situ. Meskipun sangat menantang dan frustasi di beberapa bagian, gameplaynya itu juga sangat memuaskan. Desain karakter yang keren banget, serta dunia distopian yang menakjubkan membuat game ini tuh layak dicoba. Sekali lagi nih gue ingetin ya, bagi yang menyukai tantangan ekstrim dalam game, Stellar Blade adalah pilihan yang sangat direkomendasikan bagi gue untuk kamu. Skor akhir untuk game ini adalah 8,7 dari 10.